Mungkin di antara kalian masih banyak yang ingat kalau Samsung Galaxy A51 adalah HP Android terlaris di dunia di tahun 2020. Memang pada waktu itu kalau dilihat dari spek yang ditawarkan, HP-nya menarik. Apalagi ini brand dari Samsung. Di tahun 2021, Samsung melanjutkannya dengan merilis Galaxy A52 yang menurut saya sangat menarik. Kelihatan kalau Samsung all out waktu itu. Bahkan kalau saya perhatikan di sosial media, sentimen terhadap A52 itu sangat positif. Dan nggak lama setelah itu, Samsung merilis versi 5G-nya yaitu A52s yang sering saya rekomendasikan ke orang-orang. Nah, di awal tahun 2022 ini, Samsung meluncurkan versi lanjutan dari A52 yaitu Galaxy A53. Kalau kita lihat, HP ini cukup mengundang banyak komentar panas. Memang seperti apa sih Galaxy A53 ini? Apakah masih se-awesome pendahulunya? Untuk urusan desain, memang sekilas terlihat nggak ada perubahan yang signifikan dengan pendahulunya. Yang kelihatan paling desain lengkungan kamera yang berubah dikit. Untuk feels juga walaupun masih berbahan plastik, tapi terasa sedikit berbeda. Kali ini memang masih halus, tapi ada sedikit kesan kasarnya. Jadi agak sedikit mengingatkan saya sama tekstur berbahan kulit, tapi sedikit doang. Terus yang pasti kali ini udah nggak kopong lagi, jadi bodi belakangnya padat. Yang saya sangat suka, kali ini tuh case belakangnya dan layar depannya masuk ke dalam frame samping. Jadi benar-benar rata, dan ini menjadikan HP ini terasa premium dan mirip flagship. Kalau di A52 series kemarin, bagian layarnya masih agak maju dan ada list hitam gitu. Masih mirip-mirip HP kelas menengah ke bawah lah. Desain bagian depannya yang memakai Infinity O display juga bikin terlihat premium. Apalagi bezelnya yang tipis termasuk di bagian dagunya. Ditambah kualitas panel Super AMOLED 120Hz yang menurut saya juara sih. Bagus banget dan enak banget dipakai buat nonton. Apalagi ditunjang oleh stereo speakersnya yang kualitasnya baik untuk HP di kelasnya. Tapi sayangnya, audio jack kali ini dihilangkan. Dan layarnya juga pas saya cek belum support HDR10. Padahal brightness-nya udah cerah banget. Sekarang saya coba bahas kameranya dulu sebelum masuk ke bagian performa. Setup kamera di Galaxy A53 ini terlihat nggak ada yang berbeda dengan A52 series. Untuk mode kameranya juga seingat saya nggak ada yang berbeda. Nah, gimana dengan hasil fotonya? Untuk kamera ultrawide-nya masih bagus. Mungkin di kelas menengah, ultrawide dari Samsung memang yang paling tajam. Dynamic range juga lebar. Terus ultrawide-nya Samsung benar-benar lebar ya. Performa low light-nya pun masih bisa dibilang baik. Begitupun dengan kamera utama 64 megapikselnya. Hasilnya tajam dan walaupun nggak ada lensa tele, tapi kalau kita ambil foto zoom, ketajamannya udah mirip kayak punya lensa tele. Jadi software-nya udah bagus. Dynamic range juga tentunya lebar, tapi yang saya kurang suka itu dia nggak ada indikator HDR-nya. Jadi full auto. Masalahnya, kadang sesekali di kondisi backlight, HDR-nya suka nggak jalan. Tapi ini sesekali doang. Kita bisa ambil foto di mode 64 megapiksel juga. Dan yang saya suka, sepertinya dia ada fitur adaptive pixel kayak di S22 series. Jadi dynamic range juga bisa tetap lebar di mode ini. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Terus kalau saya perhatikan, kali ini memang processing fotonya agak berbeda dengan A52 series. Warnanya terlihat vivid banget. Memang nggak natural, tapi sekali lihat langsung memanjakan mata. Seingat saya sih, ini lebih vivid dibandingkan A52 kemarin. Terus kali ini di beberapa kondisi tuh saya perhatikan efek HDR-nya agresif banget. Highlight-nya tinggi dan bagian shadow juga dinaikin. Jadi cukup mengingatkan saya dengan processing di ISP MediaTek. Bedanya di sini kontrasnya juga tinggi. Kalau di MediaTek kan rendah ya. Ini processingnya cukup ngingetin saya dengan S22. Foto di malam hari juga bagus, apalagi kameranya ada OIS. Jadi bisa lebih terbebas dari ghosting. Saya bilang sih hasil foto low light-nya mungkin salah satu yang terbaik di kelasnya. Tentunya ada mode portrait. Efek bokehnya terlihat baik dan edge detection juga tergolong rapi. Terus dari dulu mode portrait di Samsung itu efek HDR-nya bisa nyala juga. Jadi aman pas foto backlight. Yang saya suka kalau misalnya kita foto biasa nih, bukan portrait, di galeri bawaan ada pilihan untuk kasih efek portrait dan hasilnya itu benar-benar mirip kayak ambil di mode portrait. Nah, untuk foto makro, saya bilang sih hasilnya masih mendingan dibanding kebanyakan kamera makro di HP kelas menengah ya. Kalau kamera selfie 32 megapikselnya saya bilang bagus-bagus aja. Dan tentunya kita bisa ambil mode portrait juga melalui kamera selfie-nya ini. Kalau untuk perekaman video, kamera selfie, ultrawide, dan kamera utamanya bisa merekam hingga resolusi 4K 30fps. Dan ada pilihan Full HD 60fps di kamera utama dan selfie-nya.
Ada slow motion dan super slow motion juga. Untuk hasilnya saya bilang tajam. Ultrawide-nya juga saya rasa yang paling baik dibanding pesaingnya di kelas menengah. Kalau untuk karakteristik sih sangat vivid dan kontrasnya juga tinggi. Jadi memang walau nggak natural tapi sangat memanjakan mata. Kalau rekam sambil jalan juga nggak terlalu goyang karena sudah dilengkapi dengan stabilizer plus ada fitur super steady juga. Samsung Galaxy A53 memakai chipset Exynos 1280 dan ini yang memang memicu perbincangan di sosial media. Memang kalau diperhatikan, Galaxy A5 series ini dari dulu cukup konsisten menggunakan Exynos. Pas di A52 kemarin, entah kenapa Samsung memakai Snapdragon. Mungkin karena ada pengaruh dari kelangkaan chip, dan jadinya belum ada Exynos baru untuk di kelasnya. Saya awalnya excited sama Exynos 1280 ini, karena saya kira ini adalah penerus 1080. Tapi ternyata ini masih di bawahnya ya. Tapi pas saya cek lagi, di atas kertas chipset ini tuh mirip banget sama Dimensity 900. Yang menurut saya impresif untuk kelas premium mid-range. Tapi itu di atas kertas. Gimana real performance-nya? Kalau untuk penggunaan standar, menurut saya masih lumayan. Penggunaan sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, untuk HP kelas menengah sih udah terbilang lancar. Paling yang saya temukan entah kenapa di Twitter itu cukup sluggish. Pas saya cek di HP lain, nggak sesluggish di sini. Tapi ini mungkin masalah optimalisasinya aja ya. Entah aplikasi Twitternya atau memang One UI di sini belum benar-benar mengoptimalkan Exynos 1280 dengan baik. Berpindah-pindah aplikasi sebetulnya smooth, walau memang kadang animasinya suka stutter dikit-dikit. Tapi tetap, user experience One UI itu buat saya masih enak banget. Apalagi ada fitur eksklusif seperti Link to Windows yang berguna banget. Multitasking juga oke berkat RAM 8GB-nya yang sudah besar, dan ada fitur RAM Plus hingga 8GB lagi. Dan berita baiknya, HP ini bakal dapat update software 4 kali seperti di S22 series. Nah, saya juga sebetulnya penasaran dengan performa gaming Exynos 1280 ini. Karena GPU-nya mirip dengan di Dimensity 900, yang buat saya performa gamingnya nggak jauh dengan Snapdragon 778G. Tapi setelah saya tes performa gamingnya, memang nggak seperti yang saya harapkan. Kalau kalian udah nonton, ya tau lah kalau beberapa game populer itu settingan grafis yang tingginya belum dibuka. Kalaupun ada yang sudah dibuka seperti PUBG New State, tetap performanya nggak sebaik dan sesmooth di Dimensity 900. Kalau saya berpikir positif, mungkin ini masalah optimalisasi dari developer gamenya. Saya sih berharapnya begitu ya, dan bisa diperbaiki seiring waktu. Ya menurut saya, optimalisasi game adalah PR besar Samsung di HP berchipset Exynos. Tapi untuk game MOBA yang populer seperti Mobile Legends ataupun Wild Rift di HP ini sih sangat lancar. Jadi kalau kalian main game Battle Royale atau shooter, mungkin perlu menimbang-nimbang dulu masalah ini. Tapi kalau kalian main game MOBA atau nggak main game sama sekali, saya rasa nggak perlu terlalu pusing untuk kali ini. Baterainya tergolong besar yaitu 5000 mAh, terus mendukung super fast charging 25 watt, yang sayangnya adapternya udah nggak dikasih lagi kali ini. Jadi kalian harus beli sendiri. Dan sebagai info, kalau mau beli dari brand lain, pastikan aja mendukung protokol Power Delivery PPS. Kesimpulannya, sebetulnya saya suka dengan Galaxy A53 ini. Di beberapa sektor masih sangat menarik, seperti desainnya yang walau material plastik tapi masih terasa lebih premium dari sebelumnya. Layarnya bisa dibilang bagus banget untuk di kelasnya, kameranya juga overall baik, dan baterai juga bisa diandalkan. Tapi memang saat ini performa Exynos 1280 belum betul-betul maksimal dan memuaskan saya. Saya merasa ini masih punya potensi biar lebih baik lagi. Semoga aja ini cuma masalah optimalisasi, jadi bisa diperbaiki lewat software update. Yang terpenting sih Samsung aware akan hal ini. Kalau kembali ke pertanyaan, apakah Galaxy A53 ini masih se-awesome pendahulunya? Walau ada beberapa improvement, tapi memang A52 series itu masih terlalu awesome. Jadi HP ini ada kesan agak kurang nendang gitu. Ya mungkin kalau kita lihat pasar negara barat, HP ini masih menjadi sangat menarik, karena saingannya ya paling iPhone SE 3. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, memang persaingannya agak berat. Bukan hanya dari brand lain, tapi malah yang terberat adalah produk mereka sendiri yang masih sangat saya rekomendasikan, yaitu Galaxy A52s 5G. Andai Samsung bisa tambahin fitur yang nggak ada di seri sebelumnya, seperti Samsung DeX atau mode video pro misalnya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat orang lebih memilih Samsung Galaxy A53.